Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romo Sigit sedang berada di Gunung Kawi, makam Eyang Jugo yang ada di Gunung Kawi, Jawa Timur. Ikutin perjalanan saya menuju ke makam Eyang Jugo. Gunung Kawi adalah sebuah gunung berapi yang sudah lama tidak aktif, berada sebelah barat daya di Kabupaten Malang, berbatasan langsung dengan Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Gunung ini cukup dikenal karena adanya tempat ziarah pesarean Gunung Kawi. Gunung Kawi memiliki banyak sebutan, diantaranya Gunung Putri Tidur. Karena jika dipandang dari sisi sebelah timur, tepatnya dari arah kota Malang, dan sisi barat dari kota Kesamben, Wulini Blitar, Gunung Kawi terlihat seperti wanita yang sedang tidur lengkap dengan kepala berada di sebelah selatan sampai dada dan kaki yang menjuntai ke arah utara. Pesarean Gunung Kawi merupakan lokasi pemakaman Kanjeng Kiai Zakaria II atau juga dikenal sebagai Eyang Jugo yang menjadi tempat ziarah spiritual hingga ke mancanegara. Pesarean ini terletak di kawasan Gunung Kawi, Jawa Timur sehingga dikenal dengan namanya yang sekarang, meskipun desa tempat situs ini berada bernama Wonosari. Dengan ditangkapnya Pangeran Diponegoro pada tahun 1830, sebagian pengikutnya melarikan diri ke Jawa Timur. Kiai Zakaria II yang menjadi penasihat spiritual Pangeran Diponegoro mengganti namanya menjadi Eyang Sujugo atau Eyang Jugo. Ia mengungsi ke timur melewati berbagai tempat seperti Pati, Bagelen, Tuban, Kepanjen, hingga akhirnya tiba di desa Jugo, Kesamben, Blitar sekitar tahun 1840. Ia mendiami suatu dusun yang selanjutnya dikenal sebagai Dusun Jugo. Mendengar nama Gunung Kawi mungkin akan terlintas kesan mistis. Akan tetapi itu tidaklah benar. Dalam melihat sejarah Gunung Kawi dan mematahkan mitos negatif Gunung Kawi, kru kami langsung ditemani oleh juru kunci dan masyarakat sekitar yang bertanggung jawab mengelola makam pasarean Kawi, Eyang Jugo Kiai Zakaria dan Eyang Raden Mas Iman Sujono. Di sini ada makam Eyang Jugo Kiai Zakaria dan Eyang Raden Mas Iman Sujono. Eyang memang memilih untuk dimakamkan di Gunung Kawi. Saat itu keduanya di waktu yang berbeda langsung dibawa oleh masyarakat sekitar, dibawa ke sini untuk dimakamkan. Dan di sini itu bukan untuk meminta tuyul atau apapun, tetapi meminta berkah dari Tuhan Yang Maha Esa melalui keberkahan Eyang. Jadi kalau ada rumor makam ini buat pesugihan, itu tidak benar. Tapi dengan yakin dan tulus, insya Allah doa melalui Eyang bukan berdoa ke Eyang bisa dikabulkan Yang Maha Kuasa. Di sini memang ada ritual setiap 1 suro dan 12 suro, tapi alhamdulillah ritual ini membawa berkah semuanya. Terbukti yang jualan di sini menjadi berkah karena Eyang dimakamkan di sini, katanya. Dalam makam pasarean Gunung Kawi, masing-masing mendoakan agar Eyang Jugo Kiai Zakaria dan Eyang Raden Mas Iman Sujono diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus menyampaikan doa masing-masing peserta agar bisa dilanjutkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena saat ini posisi Eyang Jugo Kiai Zakaria dan Eyang Raden Mas Iman Sujono sudah lebih dekat kepada Sang Maha Penguasa. Di dalam makam Eyang memang banyak sekali jam. Jam ini menandakan, di kehidupan ini adanya perubahan, di saat jarum jam panjangnya berada di atas untuk tidak lupa terhadap jarum jam yang lebih pendek berada di bawah. Jadi harus tetap bersyukur. Selain itu banyak warga yang menaruh lampu minyak di dekat makam. Lampu minyak itu dianggap sebagai bintang terang. Filosofinya ini untuk menerangi usaha dan rumah tangga. Lalu selalu banyak yang mengatakan kenapa China banyak sukses setelah datang ke sini. Ini banyak yang mempengaruhi. Seperti modal mereka lebih banyak, mereka lebih tekun, dan kalau melihat sejarahnya mereka tidak pernah melupakan leluhurnya. Salah satu yang sangat kental akan hal tersebut adalah Gunung Kawi yang terletak di Malang, Jawa Timur. Mungkin sudah sering terdengar bahwa Gunung Kawi digunakan sebagai lokasi wisata spiritual dan juga lokasi mencari pesugihan. Mungkin yang terlintas dalam pikiran adalah betapa mistisnya lokasi ini ya. Nah, yang juga terkenal dari Gunung Kawi adalah keberadaan Keraton Gunung Kawi yang konon merupakan tempat pertapaan para raja di tanah Jawa.
Bahkan lokasi ini juga disebut sebagai lokasi bertapanya Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Ir. Soekarno untuk menenangkan hati. Keraton Gunung Kawi ini awalnya adalah sebuah padepokan yang didirikan oleh seorang raja yang berasal dari Kerajaan Doho Kerajaan Kediri Prabu Kameswara II. Tepat pada tahun 1112, di lokasi inilah Prabu Kameswara II membuat sebuah padepokan sebagai tempat tinggal bersama sang istri. Selama Prabu Kameswara II dan istrinya tinggal di padepokan tersebut, ternyata keduanya masih belum mengenal agama. Konon dulu mereka masih mempercayai ajaran animisme seperti menyembah batu, pohon, dan sebagainya. Datanglah Empu Sendok II yang akhirnya memberikan pengaruh agama Hindu dan diajarkan di daerah lereng Kawi. Setelah perkembangan zaman yang sangat pesat pada masa itu, akhirnya banyak masuk berbagai agama di wilayah ini. Agama yang masuk seperti Islam, Kristen, Buddha, Konghucu, dan lainnya. Hal ini ternyata menggerakkan masyarakat sekitar untuk membangun tempat ibadah di sekitaran keraton tersebut. Pada akhirnya Keraton Gunung Kawi merangkul 5 agama. Oleh sebab itu, sekarang terdapat tempat ibadah yang tersedia yaitu masjid, gereja, Pura Giri Kawijayan, dan Vihara Dewi Kuan Yin. Jadi, pengunjung juga bisa sekaligus berwisata religi di sini. Pohon Dewan Daru. Bagi pengunjung yang datang, selain bertujuan untuk berziarah, pengunjung juga akan menyambangi tanaman buah ini. Pohon Dewan Daru ini juga disebut sebagai Siantu atau pohon dewa oleh orang Tionghoa. Para sahabat sekalian, saya telah melakukan perjalanan di makam Eyang Jugo Gunung Kawi. Ini adalah tempat ciamsi, peramalan di Gunung Kawi ini. Demikianlah perjalanan saya di Gunung Kawi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.